Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, kalian harus selalu menghormati kedua orang tua, menyayangi saudara, menghormati ibu bapak guru, mencintai bahasa Indonesia, serta selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kita kelas 7 untuk SMP dan MTS. Nah, adapun materi kita pada kesempatan hari ini adalah menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Nah, anak-anak, tentu kalian masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Nah, adapun materi kita pada pagi hari ini adalah menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Sebelum kita melanjutkan materi pelajaran kita, ada baiknya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita, yaitu 4.11 menyimpulkan isi atau kabar keperluan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan diperdengarkan. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu menyimpulkan isi surat pribadi. Yang kedua, menyimpulkan isi surat dinas. Nah, anak-anak, menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi dan surat dinas memiliki tujuan yang berbeda. Ketika kita membaca atau menulis surat dinas, tentu kita sudah mengetahui tujuan menulis surat tersebut. Nah, cara menyimpulkan isi surat dapat diidentifikasi berdasarkan tujuan dan unsur isi surat. Nah, berikut ini cara menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas meliputi 1. Menyimpulkan isi surat pribadi. Yang kedua, menyimpulkan isi surat dinas. Nah, apa yang dimaksud dengan surat? Surat adalah sarana atau alat komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan secara tertulis dari pihak satu kepada pihak lain. Pada umumnya, surat berfungsi sebagai alat komunikasi antara dua pihak. Nah, kemudian, di manakah ditemukan kesimpulan isi surat pribadi? Simpulan isi surat pribadi dapat ditemukan dengan cara membaca surat pribadi secara saksama. Surat pribadi biasanya berisi paragraf pembuka, isi, dan penutup. Kemudian, letak isi surat adalah terletak pada paragraf pembuka. Kamu dapat menyimpulkan isi surat berdasarkan paragraf isi surat tersebut. Nah, lalu bagaimanakah cara menyimpulkan isi surat? Adapun cara menyimpulkan isi surat dapat diidentifikasikan berdasarkan tujuan dan unsur isi surat. Kemudian bagaimana cara menyimpulkan surat pribadi? Adapun cara menyimpulkan surat pribadi yaitu
dengan cara membaca surat pribadi secara saksama. Nah anak-anak, ini ada contoh dari surat pribadi. Nah, sekarang kalian perhatikan dan kalian baca dari contoh surat pribadi berikut. Nah, sekarang silakan kalian baca dulu dari contoh surat pribadi berikut ini. Dan bagian surat pribadi. Nah, yang termasuk dalam isi dan bagian surat pribadi berisi bagian pembuka, isi, dan penutup. Nah, sekarang kesimpulan isi surat pribadi tersebut adalah sebagai berikut. Surat pribadi tersebut dikirim oleh Hasan Samsuri kepada sahabat yaitu Rio. Hasan mendengar kabar bahwa terjadi kebakaran lahan di dekat pemukiman desa di tempat tinggal Rio. Hasan diajak ayahnya berkunjung di desa tempat tinggal Rio. Ayah Hasan mewakili perusahaannya akan memberikan sosialisasi untuk kegiatan penghijauan terhadap lahan yang terbakar. Hasan juga ingin mengunjungi Rio. Ini adalah kesimpulan dari isi surat pribadi tersebut. Kemudian, menyimpulkan isi surat dinas. Menyimpulkan isi surat dinas dapat dilakukan dengan cara membaca surat dinas secara saksama. Surat dinas biasanya berisi bagian pembuka, isi, dan penutup. Isi surat terletak setelah bagian pembuka. Pada bagian isi terdapat hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara. Nah, anak-anak, ini kalian baca lagi contoh dari surat dinas berikut. Nah, sekarang kalian simak dan kalian baca lagi dari contoh surat dinas berikut ini.
Nah, anak-anak, sekarang kita simpulkan isi surat dinas tersebut. Nah, adapun kesimpulan dari isi surat dinas tersebut adalah sebagai berikut. Surat dinas merupakan jenis surat ucapan terima kasih. Surat tersebut berisi ucapan terima kasih dari Kepala SMP Negeri 56 Surabaya, Mustafa Muhtadi MPD, kepada pimpinan PT Aksara Persada. Ucapan terima kasih tersebut diberikan karena PT Aksara Persada telah meluangkan waktu untuk kegiatan kunjungan yang diadakan oleh SMP Negeri 56 Surabaya. Nah, ini adalah kesimpulan dari isi surat dinas tersebut. Nah, sekarang ini ada soal. Jadi, surat dinas berikut ini yaitu untuk soal nomor 2 pada soal berikut. Soal nomor 2-nya adalah sebagai berikut. Sekarang kalian lihat perintahnya. Soal nomor 1 dulu, bagaimana cara menyimpulkan isi surat. Kemudian surat yang di atas tadi kalian simpulkan surat dinas tersebut. Soal yang pertama, bagaimana cara menyimpulkan isi surat. Nah, dari surat yang di atas tadi, kalian simpulkan surat dinas tersebut. Surat yang tersebut di atas tadi. Nah, anak-anak, demikianlah tentang menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.